Sepertiga penduduk dunia terinfeksi kuman tuberkulosis. Indonesia berada di urutan 5 besar dunia yang jumlah penderita tuberkulosis atau TB terbanyak. Seorang bidan mencoba menekan angka TB yang tinggi itu lewat sebuah klinik yang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Seperti apa upaya tersebut? Kita simak liputannya bersama tim Tempo TV. Ahmad didiagnosa menderita tuberkulosis atau TB. Sudah beberapa bulan terakhir, ia berobat penyakitnya itu. Kalau sakit sih saya kurang tahu ya Bu ya. Saya pernah periksa di Puskesmas Cipete yang tempat saya jualan. Katanya nggak ada apa-apa, Pas. Tapi kalau nggak ada gejala, saya punya paru-paru, Bu. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gejala penyakit TB ini membuat Indonesia masuk dalam 5 besar negara yang jumlah penderita TB besar. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sering menyerang paru-paru, walaupun pada sepertiga kasus menyerang organ tubuh lain dan ditularkan ke orang lain. Penderita TB sebagian besar adalah warga miskin yang enggan berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Alasan itu yang membuat Jamie Margareta Susanti mendirikan klinik TB gratis untuk warga miskin di daerah Cipinang Muara, Jakarta. Saya memang suka turun di lapangan ya. Kan pasien-pasien saya juga banyak orang yang tidak mampu. Mereka kalau melahirkan, ada yang tidak mampu, mereka pernah panggil saya turun ke daerah Perumpung itu. Terus saya turun di situ, saya lihat ini daerah ini kok daerah kumuh banget ya. Terus di situ saya suka dengar-dengar banyak orang yang sakit TBC tapi tidak mampu berobat. Melihat kondisi itu, Jamie tidak sungkan mendatangi rumah pasiennya. Secara rutin, Jamie mendatangi daerah kumuh di Jakarta demi memberi pengobatan kepada pasien TB. Oh, ini gratis lumayan juga dong. Kalau gratis berarti kita bisa nolong orang-orang. Karena penyakit TBC ini kan masih tinggi di Indonesia ya. Dan kita lihat juga masih banyak sih orang-orang yang tidak mampu. Dan juga mereka tidak tahu mau pergi berobat kemana karena mereka tidak punya uang. Ahmad adalah pasien yang sedang menjalani pengobatan di klinik kesehatan gratis Aklesia besar ini. Oh, itu ya dari Ibu Endang. Saya makin kurus badannya, Bu. Sekitar sebelum berobat jalannya 6 bulan jalan, 5 bulan jalan berobat jalan. Sudah ratusan warga miskin seperti Ahmad yang bisa sembuh dari penyakit TB tanpa dipungut biaya spesial pun, alias gratis. Setahu saya ya kalau mereka pergi ke rumah sakit pemerintah, birokrasinya itu yang membuat mereka malas ke sana. Kalau saya sih sini nggak ada macam-macam. Mereka datang, dibawa kader bilang ada begini, langsung saya kasih periksa dahak, dapat hasilnya langsung diobatin, nggak ada macam-macam. Kalau begitu. Klinik kecil ini diharapkan turut membantu menekan jumlah penderita TB di Indonesia. Tapi prestasi kita bahwa TB itu turun. Jadi dalam sejarah 5 tahun ini dari angka-angka yang kita peroleh ya, itu bahwa dari tahun 2000, 890.000 orang ya dengan prevalensi yang 418 itu sekarang berdasarkan Global TB Report oleh WHO 2011 bahwa prevalensi yang diestimasikan dari TB itu mengalami penurunan, yaitu menjadi 289 per 100.000 penduduk. Bagi masyarakat miskin, keberadaan klinik TB gratis ini sangat membantu. Langkah kecil yang dilakukan bidan Jamie menjadi gambaran pengabdian seseorang terhadap masyarakat miskin. Tugas ini seharusnya juga dilakukan oleh pemerintah, melayani masyarakat miskin, bukan mempersulit mereka mendapat akses kesehatan. Harapan saya ya kalau bisa perhatikanlah pelayanan-pelayanan
seperti klinik-klinik yang kecil ini kan kita bisa melayani penyakit TBC, harusnya diperhatikan, didukunglah supaya pelayanannya lebih maksimal. I did not start as an investigative journalist. I was more focusing on human rights issues. And when you are focusing on human rights, especially in countries like Bangladesh, you certainly figure out that the key perpetrator of human rights abuses in those countries are actually the state or the police or the army or the paramilitary. And that's when you try to dig more and more and more and see the connection. Wartawan Bangladesh Tasnim Khalil mengekspos cara kerja Rapid Action Battalion atau RAB yang bertanggung jawab atas pembunuhan 1.000 orang lebih di luar hukum. Laporannya untuk Human Rights Watch menjadi kesempatannya yang terakhir. Tasnim ditangkap dan disiksa. Ia terpaksa meninggalkan negaranya pada 2007 dan sekarang tinggal di kota Malmo, sebelah selatan Swedia. Mungkin dia tidak akan pernah kembali ke Bangladesh. I was sort of one of the very few journalists in Bangladesh working and investigating torture and extrajudicial murders by the military forces and paramilitary forces. And I eventually ended up on the torture bench myself. Tasnim dipukuli selama 22 jam. The first thing that came to my mind was, this is how it is. I often interviewed victims of people who have been tortured to death, and you cannot escape the thought that, like when this guy was taken out, what was he feeling? What was going on inside his mind? So the only principle I have is survival. So it was not that I was playing a hero in the beginning and later I changed my mind. I mean, the moment I realized that this is my situation, I am blindfolded, surrounded by 7-6 people, DGFI agents in their headquarters. I said, I have to play smart and try to be out of here as early as possible. I knew that there will be sort of an uproar because they have arrested me, but my only goal was to be alive. Setelah dibebaskan, beberapa teman baik di kedutaan Swedia menyembunyikan Tasnim selama 6 minggu sampai dia bisa terbang keluar Bangladesh. Tasnim akhirnya mendapat suaka politik di Swedia. Kehidupan telah kembali normal, tapi pengalaman Tasnim dan istrinya Afsana telah meninggalkan bekas luka. I was holding my 7-month-old child, and middle of the night people comes in and barges in my house and shows me a revolver and takes the father away from the son. It's unbelievable here in Sweden. No matter what the crime is, no one can barge in your apartment like that after a certain hour. So it's unbelievable here, and on that aspect, with those logics behind my mind, I'm glad that I'm here and raising my kids in a safer environment. Tasnim segera kembali bekerja. Bersama dengan Afsana istrinya, seorang desainer grafis, mereka meluncurkan majalah baru berjudul The International World Report yang fokus pada isu-isu hak asasi manusia di seluruh dunia. We have this testimony from Yusuf Al-Mahdi. He is a young democracy activist in Sudan who was tortured and imprisoned for months actually. And this is the first testimony a Sudanese activist is writing for a Western global magazine publication. Di hari yang sama ketika saya berbicara dengan Tasnim, beberapa warga lokal Bangladesh di Malmo memperingati perjuangannya untuk mewujudkan kebebasan menggunakan bahasa. Tasnim memikirkan hal-hal lainnya, seperti anak-anaknya yang bernama Tias Okhtanis.
I'm sort of a person, and if I can claim that, and I guess like my friends and family will confirm that, I call home the place I live in. So Sweden is pretty much the home I have right now, and I don't know if I move to Botswana or Belarus, I mean, I'll be pretty much okay there, I guess. Tasnim membuat perumpamaan untuk negara Bangladesh yang dulu menjadi tempat tinggalnya. Bangladesh is like my ex-wife. I am often in touch. If something bad happens to her, I feel bad. Good happens to her, I feel happy. But that's it. Sudah ramahkah transportasi publik untuk kaum perempuan?